Sampai mana? Faman radiya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyiduna al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith anta Allah bi kulli hayatihi wa nafa'ana bihi tarana ya rabbal alamin. Fi kitabihi Syarah Hadis Jibril ila qawlihi radhiyallahu anhu faman mongko ta sapane wong iku radhiya ridho sapa man billahi kelawan Allah Rabban hali dadi pangeran. Ya lazima mongko wajib hu iman apa ayardo yen to ridho sapa man bitadbirihi kelawan pengaturane Allah. Wa ikhtiyarihi lan pemilihne Allah lahu kadwiman. Wa bimurri qadaihi lan kelawan paite pastene Allah. Wa ayakna alam yen to nrimo sapa man bima kelawan perkara qasama kang mandum sapa Allah hu ing ma lahu kaduwe man bayane minar rizki saking rizki. Wa ayakuna lan yen ana sapa man iku sabiran wong kang sabar indan nuzulil balaya ing dalem nalikane temurune pira-pira blai. Tarikan tur iku wong kang ninggal lisuhti maring bendu. Inda wurudil masaibi ing dalem nalikane tumekane pira-pira musibah wal adaya lan pira-pira piloro. Wa fil hadisi lan iku tetep ing dalam hadis innallaha ta'ala innallaha satane Allah iku idza ahabba ing dalem nalikane demen sapa Allah kauman ing kaum ibtala mongko nyoba sapa Allah hum ing kaum. Faman mongko te sapane wong iku radhiya ridho sapa man ya falahu mongko iku tetep kadiman ar-ridho utawi ridho. Wa man te sapane wong iku sakhita bendu sapa man ya falahu mongko iku tetep kadiman as-sukhtu ta bendune Allah. Nah, ini bab ridho ya. Jadi orang itu kalau sudah menyatakan ridho menerima Allah sebagai Tuhan, ya orang syahadat itu berarti menerima Allah sebagai Tuhan. Setiap malam juga dibaca di roti itu billahi robba bil islami dina Muhammadin nabiyya. Apa kita terus ngomong Pak? Tiap hari ngomong gitu kan, roti itu billahi robba bil islami dina. Tiap sholat ya syahadaten diulang-ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis wudu juga baca syahadaten. Ketika adzan baca syahadaten, qomat baca syahadaten, terus kita tuh mengucap syahadaten, artinya kita terus mengucapkan kita ini menerima Allah sebagai Tuhan. Loh itu ya ada konsekuensi ini, tidak kita brustong. Ya, bukan sekedar omongan itu, ada konsekuensi ini. Kalau sampean memang betul-betul ridho menerima Allah sebagai Tuhan, ya berarti harus menerima aturan Allah. Allah ngatur sampean begini, terima. Allah ngatur kewajiban sampean sebagai hamba ini dilarang, haram, riba itu haram, zina haram dan seterusnya, ini wajib, ini makruh, ya harus siap menerima. Waktiarihi pilihan Allah untuk sampean. Allah milih sampean ya ekonomis model-model biasa gini, ya harus ridho. Katanya nerima Allah sebagai Tuhan. Artinya nerima Allah sebagai Tuhan, kita siap diapakan saja oleh Allah. Itu konsekuensinya. Wa bimurri qadaihi, qada dari Allah manis pahit ya harus diterima gitu. Dan harus qanaah, merasa puas dengan rizki yang diberikan oleh Allah. Rizki itu bukan hanya harta ya. Kadang kita kalau mendengar rizki itu langsung mengarahin harta. Enggak. Wa rizku ma yanfa, apapun yang manfaat, ilmu, manfaat rizki. Ya, dikasih pasangan rizki, dikasih anak rizki, ya, harta benda termasuk pekerjaan, apapun yang manfaat itu namanya rizki. Lah harus menerima, merasa puas dengan yang diberikan Allah pada sampean. Jangan bandingkan dengan orang lain. Kalau mau membandingkan, bandingkan dengan yang lebih rendah. Udah, sampean dikasih misalnya anak. Cerdasnya biasa, napati cerdas. Tidak usah meneputasi Allah, kenapa anak teman saya cerdas, anak saya kok biasa. Untung dikasih anak.
Ada orang nggak dikasih. Itu. Dikasih istri, ya Allah kenapa kok ayuan bojone kancaku? Kenapa begitu? Ah, kayak saya nggak nemu-nemu. Jadi kadang ada anak yang bleset, ya dididik, tidak usah protes, ya Allah kenapa kok anakku bleset. Itu banyak orang berharap memiliki anak seperti anak sampean itu banyak. Nah begitu juga yang lain. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah disyukuri saja, disyukuri saja. Urusan akhirat, urusan agama kita melihat yang lebih tinggi, minta kepada Allah yang seperti itu, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai protes dengan apa yang kita miliki, tetap kudu ridho, di samping terus untuk berusaha meningkatkan diri. Urusan dunia sudah, lihat yang lebih rendah. Nah, jadi harus menerima apapun yang diberikan oleh Allah, puas, dan harus sabar ketika turun bala, nggak protes. Dalam hadis Allah itu kalau cinta kepada satu kaum diuji. Jadi ujian dari Allah, musibah dari Allah itu tanda cinta dari Allah. Cuman apakah terus itu menjadi tanda cinta dari Allah tergantung sikap kita. Musibah apapun yang datang pada seorang muslim itu tanda cinta. Cuma apakah seterusnya menjadi tanda cinta atau berubah jadi kebencian dari Allah, kemurkaan dari Allah, tergantung sikap kita. Semua musibah tanda cinta. Kenapa? Orang usaha enak-enak sukses tiba-tiba diseretkan rezekinya. Tanda Allah cinta. Kenapa? Orang itu kalau rezekinya lancar terus, akhirnya dia akan menjadi budak rezeki. Hambanya rezeki, Abdul Rizki. Mestinya bukan Abdul Rizki, tapi Abdul Razak. Nah, Allah nyertno rizki nih biar dia ingat kepada Allah yang memberi rizki. Selama ini kan merasa atas usahanya menjadi budak rizki, hamba rizki. Mestinya kan jadi hambanya Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus demikian. Dikasih nikmat, tiba-tiba diganti musibah. Ya biar kita tidak menjadi Abdul Nikmah, tapi menjadi Abdul Mun'im. Allah yang memberi nikmat itu kita diingatkan. Itu tanda cinta dari Allah, biar kita tidak lupa kepada Allah. Lah cuman kemudian apakah tetap menjadi tanda cinta atau berubah jadi kemurkaan, jadi adab? Tergantung cara kita menyikapi. Faman rodiya falahul ridha, wa man sakhita falahus sakhit. Karena itu jangan lancang. Oh ini sebagian dari memang layak diadab namanya, kena banjir, kena gunung meledos, kena ini adab dari Allah, ngelama itu. Sok tahu. Ngelama kepada siapa? Ngelama nang Allah. Wis ada muslim kena musibah kok nyorai. Orang yang mau nyorai musibah sesama muslim, tenang, tidak akan lama sampai akan dapat yang sama. Nggak usah khawatir wis, nggak usah suwi-suwi ngenteni. Marono oleh podo oleh mari. Hati-hati nyorai, walaupun dengan hati, tidak sampai dengan lisan, walaupun dengan hati. Nyorai musibahnya muslim, siap-siap datang musibah yang sama atau lebih parah. Jangan pernah nyorai musibah muslim, dan jangan lancang menvonis ini adab pantas, memang di situ banyak maksiat, itu adab dari Allah. Lo adab atau tidak itu tergantung cara menyikapinya. Yang jelas hatta orang muslim ahli maksiat dikasih musibah, bencana, itu tanda cinta. Idza ahabballah, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Beda kalau orang kafir. Beda kalau orang kafir. Kalau orang muslim walaupun dia ahli maksiat, kok dikasih musibah, itu tanda cinta dari Allah, surat cinta dari Allah. Nah kemudian apakah terus menjadi surat cinta, menjadi tanda cinta? Ya kalau dia ridho, kemudian tobat, apalagi istimewa itu. Itu bukan adab, itu rahmat. Walaupun dohirnya tidak menyenangkan ya. Rahmat, gara-gara musibah dia tobat. Gara-gara musibah dia akhirnya memperbanyak zikir. Biasanya tidak pernah zikir. Biasanya tidak pernah sholat hajat. Kok tidak butuh nang pangeran. Ya. Gara-gara kena musibah akhirnya sering sholat hajat. Akhirnya sering berdoa, sering nangis pada Allah. Itu justru malah rahmat. Jadi jangan gampang-gampang lancang kayak gitu. Lah kalau orang itu dikasih musibah kemudian protes kepada Allah, tidak introspeksi diri baru.
Dia akan dimurkai oleh Allah. Itu kemurkaan bagi Allah. Gara-gara salah memahami surat cinta dari Allah. Itu bahasa cinta Allah dengan berbagai macam ya. Kalau jadi apapun yang makanya wa kullu fi'lik jamil. Ya kan? Semua perbuatan Allah itu indah. Dikasih nikmat, berarti surat cinta dari Allah yang isinya pesan kita disuruh syukur dan disuruh berbagi. Kalau kita kemudian syukur berbagi, akan betul-betul menjadi kado cinta yang besar istimewa dari Allah. Tapi kalau kemudian merasa itu atas daya upaya kita, tidak menganggap itu anugerah dari Allah, justru nikmat yang datang itu bukan jadi nikmat tapi nakmah. Akibatnya tidak baik. Ada nikmah, akibatnya baik. Kalau nakmah menyenangkan tapi akibatnya tidak baik. Jadi sakhat kemurkaan dari Allah. Jadi dapat nikmat itu surat cinta dari Allah. Berarti ada surat cinta dari Allah, kita suruh syukur, suruh meyakini itu atas anugerah dari Allah, syukur dan berbagi. Ya apa caranya nikmat ini manfaat untuk orang lain. Kalau dikasih bala, pokok orang mukmin. Makanya Rasul mengatakan al-mu'min kulluh. Mukmin itu semua urusannya baik. Dikasih nikmat syukur jadi baik. Dikasih musibah sabar jadi baik. Semuanya baik tergantung kita menyikapi. Ketika Allah mengirimkan bala, itu juga surat cinta. Berarti kita disuruh sabar, disuruh introspeksi diri, apa kesalahan saya kok Allah ngirim ujian seperti ini. Kemudian kalau ketemu dan tobat, berarti musibah yang dikirim itu sebenarnya kado indah. Biar kita terus tetap menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mestinya. Wa kullu fi'lin jamil. Seluruh perbuatanmu ya Allah indah. Yang membuat tidak indah itu sikap kita yang salah. Itu yang membuat tidak indah. Semuanya indah. Bagi orang mukmin semuanya indah. Semuanya kebaikan. Karena sekali lagi jangan lancang menvonis hukum pantas dan maksiat atau pantas diadab oleh Allah. Tidak. Belum tentu walaupun orang ahli maksiat, belum tentu kalau di kemudian tobat itu kado indah, itu musibah yang dikirim. Loh, kalau itu kan yang hidup, kalau yang mati kan belum sempat sabarannya. Loh, kalau kena musibah kemudian mati, lah musibah apapun yang menimpa muslim itu ngurangi dosa, bisa jadi gara-gara kena musibah itu kemudian mati dia di akhirat mestinya disiksa, tidak jadi siksa. Kenapa? Sudah teradab ada di dunia, rahmat juga katanya. Karena adab akhirat kalau dibanding adab dunia nggak ada apa-apanya. Itu sangat ringan, seberat apapun adab dunia ringan kalau dibanding akhirat. Pokok muslim orang mukmin itu semuanya baik, semuanya baik. Yang membuat tak baik itu cara menyikapinya, itu yang menyebabkan tidak baik. Tapi ya tetap kita itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Allahumma ja'alna abida ihsan wamtinan la abidam tihan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba ihsan, selalu menerima kebaikanmu, wamtinan, selalu menerima anugerahmu, lamtihan, bukan hamba yang sering mendapatkan ujian. Ujian yang membuat orang itu kadang-kadang yang gagal. Nah, itu sering-sering itu minta seperti itu. Alam bahwa